Malam semuanya, kenalin lagi gue Rian atau Aldrian atau yang kode aslabnya AR. Eh, Malam hari ini kita akan coba asistensi membahas soal-soal ini ya, UAS buatan teman kita Albertus dan Kanaya kalau tidak salah. Kaila, sorry, Kaila Anaya, Kanaya kan, sorry. Ya, Albertus sama Kaila. Oke, gue asum share screen gue sudah terlihat. Kalau belum chat aja atau bilang. Ini kita bahas soal UAS satu dulu ya, yang buatan Kayla. Di sini desainlah sequential circuit dari diagram keadaan di bawah ini. Gunakan T flip-flop. Kayla state table dan keymap, Kayla fungsi dari flip-flop sama gambarkan rangkaiannya. Ini kurang lebih kayak soal CS kita yang modul 9 ya. Udah dikasih diagramnya, tinggal dibuat gitu. Kita langsung ke jawabannya aja. Di sini, ini nomor penting banget ya untuk kalian bisa jawab karena dulu angkatan gue pas jawab soal ini tuh banyak yang kayak bingung gitu. Padahal udah nyontek online tapi masih bingung. Terus kita malah gambar rangkaiannya nggak selesai. Malah kayak cuma bikin gambar input sama output tapi gerbangnya nggak ada. Itu jelek banget. Jadi di sini pertama state table dan MMO TVPOP dulu deh. TVPOP di sini excitation table ya sebutannya atau truth table lah di sini. Jadi kalau TV flop ya itu toggling. Jadi intinya dia kalau dikasih sinyal nol dia outputnya nggak berubah. Kalau dia dikasih sinyal satu outputnya berubah. Kayak misalkan ini present state-nya nol dikasih sinyal nol tetap nol, satu dikasih sinyal tetap satu. Tapi kita satu dikasih sinyal satu dia bakal berubah jadi nol. Terus ketika dia nol dikasih sinyal satu dia bakal berubah jadi satu. Jadi toggling berubah. Terus state table dan keymap. Kita harus lihat di sini ada model Mealy sama model Moore. Kalau model Mealy itu input outputnya ada di garis. Kalau Moore itu enggak, outputnya ada di kotak ya. Inputnya yang di garis gitu. Itu model Mealy sama Moore. Terus di sini kita lihat kalau misalkan di dalam keadaan yang diberikan itu dalam bentuk Mealy. Nah, kita lihat gambarnya. Kenapa Mealy? Karena input outputnya di garis. Tuh, sesimpel itu untuk membedakan Mealy sama Moore. Terus habis itu karena di sini sorry gue naik turun ya, tapi emang diktatnya gitu. Jadi karena di sini mana ya angkanya? Ini kan ada carilah state table lah. Wah di soal atas ya. Yang ini, nah sorry. A-nya 000, kalau B itu 01 dan seterusnya. Ini ada tiga bit, berarti kita butuh tiga flip flop untuk masing-masing mewakili bitnya masing-masing. Di sini dibilang karena terdapat tiga angka biner, kita butuh tiga flip flop. Output di label Y dan hanya ada satu karena pada diagram. Output hanya terdiri dari satu angka biner. Kita tadi dibilang outputnya satu aja, jadi yaudah kita kasih Y aja. Terus di sini tinggal kita masukin ya. Di sini tuh untuk present state-nya. Jadi karena berarti ada empat ya. Karena kan ada key A, key B, key C sama ada input. Di sini ada 0000, 001. Terus ini kita bikin sampai yang di ininya aja. Di sini kan cuma sampai 1001. Jadi nggak semuanya, tergantung sama soalnya. Di sini kita coba isi. Di sini ketika sebesar mana ini. Ketika dia ini deh. Di sini pokoknya kita ngeliat dari untuk nentuin si flip flop inputnya ini. Ini tuh kita ngeliat dari perubahan present state ke next state-nya. Gitu. Di sini pokoknya ini tinggal terjemahin dari eh, diagram aja biar cepet. Nih gue ajarin gimana caranya buat ngambil eh, data buat si flip-flop input teh. Karena flip-flop ini cukup tricky. Jadi di sini misalkan eh, kita lihat present state-nya si key A, di sini jadi next state key A 0 juga. Berarti nggak toggling. Yang dimana input flip-flopnya 0.
gitu. Terus di sini Ki A berubah jadi satu, berarti jadi satu karena berubah kan. Wah, kalau dia nggak berubah, kayak ini 0 0 kasih 0, terus ini 0 1 berubah, berarti kasih satu, dan seterusnya. Kayak gitu. Terus, habis itu tinggal kita cari keymapnya, gitu kan. Keymapnya berarti tinggal diambil di sini ketika di sini kan cuma sampai 1001 ya, 1001. Makanya di sini juga cuma sampai 1001. Pas udah 1011, 10, 1010, 1011, terus 1100 dan seterusnya itu nggak nggak jelas, kayak nggak ada gitu. Kita nggak menerima input itu, jadi kita kasih don't care aja. Kayak di CS kemarin lah, yang nggak ada di truth table, kita don't carein aja. Jadi kalau masukin ketika dia 0 0 0, lihat di sini ketika dia 0 0 0 0, si TA kan 0. Masukin lah 0. Jadi kita lihat nih si TA satu pas kapan? Pas 0001, terus pas 0011, 1000 sama 1001. Kita tinggal masukin di situ. 0001, 0011, 1000 sama 1001. Sisanya 0. No don't care. Gitu. MTB juga kurang lebih sama. Paling tinggal di ya isi intinya sama sih. Kalau mau dibahas juga gue bahas lagi deh. Kayak tadi ya, ini B, TB. Ini dari 0 ke 1 berarti berubah, kasih nilai 1. Dari 0 ke 0 berarti nggak berubah, dikasih nilai 0. Di sini 1 jadi 1 nggak berubah, kasih nilai 0. Di sini 0, di sini 1 berubah, dikasih nilai 1. Kayak gitu. Tinggal masukin TB ini bernilai 1 ketika 0000, terus 0110, 1000 sama 1001. Berarti ketika 0000, terus 00, 0110, 1000, 1001. Sisanya lingkar dengan 0. Gitu. TC juga. Terus yang Y, kalau Y tinggal masukin juga sih. Intinya sama. Cuma Y itu, nah Y ini ngelihat dari ininya aja ya. Ngelihat dari diagramnya. Jadi ketika dia 000, 000 tuh A kan ya. Ngurut kan ya angkanya, sorry. 000, 01, C-nya 010, D-nya D-nya mungkin maksudnya 011 ya. E-nya, ah, ya E-nya 100 ya. Mungkin harusnya 0111, ini 100. Yang lain don't care condition. Oke, jadi ketika dia 000 dikasih input 1, ya outputnya 1. Ketika dikasih input 0, outputnya 1 juga. Tapi pindah next state. Itu dijelaskan di sini. Ketika dia dikasih input 0, outputnya 1. Ketika dikasih input 1, outputnya 1 juga. Cuma next state-nya beda. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Ini gue jelasin cepat dulu ya, biar semua nomor tercover. Nanti kalau misalkan kalian butuh penjelasan lebih jelas tentang nomor ini, nanti bilang aja. Terus kita tinggal ambil fungsinya gitu. TA di sini keymap ya. Kalian nggak boleh lupa sama keymap. Di sini itu kita lihat di sini yang nggak berubah itu si D, sama ya ini A, B, C, D gitu nggak sih ininya? Iya, cuma di sini nggak ada. Oh sorry, A, B, C, X ya. Dia nggak pakai D. A, B, C sama X. Berarti di sini yang nggak berubah ini X yang belakang ya. Yang belakang ini kan X. Terus kalau dari sisi sini yang nggak berubah yang depannya. Berarti ini B, X, ya kan? Terus yang ini di sini ada BX kan ya, BX aksen sorry. Ini B aksen. Oh, bentar, gue ulang lagi. Gue lupa. Ini X, terus yang di sini B aksen X. Terus yang ini itu yang nggak berubah ini.
B aksen, ya kan? B aksen X sama B aksen. Ini di sederhanain lagi. Jadi B aksennya dikeluarin terus tinggal A or X. Terus yang TB, ini banyak juga TB. TB, ini kenapa ke sini kan? Itu ke bawah ya. Oke, ya ini diambil ini sama ini, terus ini sama ini, terus ini sama ini. Ini don't care sebenarnya bisa diambil full segini. X X X X X X X. Terus juga ini tetap ini sama ini diambil atas sama bawah. Ya kan? Kadang X tuh bisa dianggap satu ya. Jadi kalian besarkan sebesar mungkin ini sebenarnya bisa diambil. X X X X. Satu-satunya juga. Kita lihat kalau misalkan kita anggap ambil yang ini ya, biar gede gitu, biar gampang. Eh gimana ya? Mending ngikutin itu tuh. Pokoknya kita coba ikutin diktat dulu aja deh. Kita ambil yang ini satu-satu. Ini kan berarti dia yang nggak berubah itu 10 A B aksen sama C aksen. Ada nggak? A B aksen C aksen. A, ah, A aksen B C aksen. A B aksen C aksen gak sih? Terus yang ungu ini yang nggak berubah itu nol nol sama 10. Ini beda literal semua. Jadi diambil semua harusnya. A, B aksen, C aksen, X aksen. Enggak. A, B aksen. Gue salah. Kmap nggak sih? Kmap TB kan? A, C, A, C, X aksen. A aksen, B, C aksen. Ya, kita coba mengerjakan dengan kalkulator. Kita juga ngecek bener. Coba. Nah, kita teh. Nih. Input name-nya A, B, C, X. Terus kita masukin di sini satu, di sini satu, di sini X, 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 X. Di sini satu, satu, X, X. Nah, bisa diambil semua kan? Di sini B aksen, C aksen, X aksen, B, C, X aksen sama A. Ya, ini enggak segitu sederhana karena nggak ngambil semuanya. Yang ini. Terus kita lihat yang merah itu B aksen, C aksen, X aksen. Kalau yang ini kan jelas yang ini A, yang ungu A. Terus yang ini itu yang nggak berubah si B sama ini B kan B C sama X aksen B C X aksen. Nah ini B aksen C aksen X aksen. Oh, sorry A-nya berubah. Jadi B aksen C aksen X aksen. Iya, ini yang bener karena kalian harusnya ngambil si yang ini karena dia don't care. Terus ini Kmap TC kurang lebih sama, Kmap Y juga kurang lebih sama. Tinggal dimasukin rangkaian nih.
Ntar gue gedein lagi. Di sini buat yang A itu fungsinya B aksen A plus X. Jadi A dulu di orin sama X di or ya, di or. Ini harusnya or. Terus yang ini N. Kan jadi di orin dulu, habis itu di N-in sama B aksen. Ini yang ungu B aksen nih. Tadi gue lihatnya kan Q aksennya B aksen. Kebalik nih, or sama N nih. Terus yang TB, aduh panjang bener, boleh deh. Ini deh, mending mana? TB apa Y ya? Jadi lebih gampang, A aksen X. Y, mana Y? Y ini A aksen, waduh, A aksen X. Ya, betul. Terus A aksen, B aksen, C aksen. A aksen, apakah ada biru muda? A aksen, terus B aksen, kok biru muda? A aksen tuh hijau nih. A aksen, B aksen ungu sama C aksen ya. A aksen, B aksen, C aksen. Nah, habis itu ada A, B aksen X. A, B aksen sama X. Oke, tuh betul. Kayak gitu. Pokoknya kalau udah jadi itu tinggal disambung-sambungin doang, guys. Menurut fungsinya gampang kalau udah jadi ini. Tinggal dipasang-pasangin. Yang susah tadi nerjemahin dari tuh table, kayak map, terus apa namanya? Diagram. Tuh table, kayak map, terus fungsinya. Kalau udah jadi itu gampang. Terus ini kita masuk ke register. Register di sini. Nah, di sini soalnya adalah hasil R1 setelah melalui fungsi ini. Jadi dimasukin nilai R1-nya itu terus komplement dari R1 di SOR sama first komplement dari R1. Ini tadi gue pikir sebagai R2 karena kalau enggak R2-nya nggak kepake. Iya kan? Nih R1, R1 sama R2. Iya, berarti saya ini R2 salah soal, guys. Daripada kita salahin jawabannya, kita salahin soalnya aja. Jadi anggaplah ini R2. Terus di sini pertama kan tus komplement dari R1 ya. Berarti R1 ini kita tus komplement. Caranya gimana? Cara yang mudah adalah cari satu. Kita ngurutin dari kanan, dari LSB ke MSB. Dari kanan. Kiri, kiri. Satu, satu. Nah, ini ketemu satu nih. Berarti yang ini nggak dirubah. Kita tandain ini nggak dirubah. Sorry. Yang gimana sih? Nggak bisa. Nah, ini nggak dirubah. Terus yang ininya di komplement. Di sini ada kok. Nih. Set ketemu satu, kita tandain satu sama kanannya. Ya, which is satu sama nol ini. Depannya kita komplement semua. Pair. Inilah hasil terus komplement dari R1. Terus R2. R2-nya tadi di first complement ya. First complement dari R2. Kalau first complement tinggal dibalikin semuanya. Nol ke satu, nol ke satu, satu ke nol, nol ke satu, 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 nol. Dah, dapat. Sekarang tinggal di SOR. Di SOR berarti bentar, ini sebanyak ini yang di SOR. Oke, di sini ada dua. Ada simbol SOR sama ada simbol XNOR. XNOR nih sama kayak XN, eksklusif N. Jadi ya, boleh kalian menghafal kayak gimana. Kalau SOR itu eksklusif OR. Jadi dia hanya bernilai true kalau dia beda. Ini kalau ini tadi kayaknya salah nih. Ya, kita coba bandingkan dengan baik nyamuk, please gue dikelilingin nyamuk. SOR, to table. Nih, lihat. Oh, jelek gambarnya. Nih, dia bernilai true kalau beda, ya kan? Jadi dia eksklusif buat OR doang, gitu istilahnya.
Jadi kalau or aja true, tapi kalau sama dia nol gitu. Kebalikannya sama eksklusif N. Kalau eksklusif N itu dia eksklusif untuk yang nilainya sama. XN. Truth table N. Nah, nih, ketika sama, nol nol jadi satu, satu satu jadi satu, pas beda jadi nol. Gitu ya. Cara ngapal gitu, eksklusif N, eksklusif OR gitu kan. Ya, namanya tuh udah representatif dengan hasilnya. Jadi ini seharusnya terbalik ya. Ini itu, ini jawaban ini truth table yang sore yang ini. Eh, ya, ini yang hasil sort, ini yang hasil send. Oke, kayak gitu. Sekarang kita coba real act nih. Kita sort antara R1 sama R2. Ini kebalik nih harus ini. Ini 01 kan beda. Kalau di sort berarti harusnya satu. Ya, ini buat gue mastiin lagi. Gue takut ada main otak gue nih. Sort. Ini ya 01 1 ya kan? Satu satu nol. Satu nol satu nol satu. Nah, balik kan. Pokoknya ini bisa di ya. Ini tuh hasil XNOR atau SEN. Kalau SOR komplemennya ini. Ngerti ya? Terus ditinggal di shift left. Shift left berarti digeser ke left. Left mana? Kanan kiri. Kiri. Tinggal digeser ke kiri. Semudah itu. Ini digeser ke kiri. Der, satunya ini hilang. Kanannya siapa? Yang kosong. Kasih nol. Gitu. Berarti tinggal R1-nya hasilnya nih. Kita shift left. Der. Sininya kosong. Satunya ini hilang. Gitu. Mudah kan? Terus kalau yang ini diketahui. Oke. Kalau K1 itu R1 dimasukin R0 di OR. Ini N ya. Gue lupa. Di sini sih katanya di N. Coba kita cek. N OR notation. N itu, pokoknya kalau dia bentuknya kayak A, berarti N. Kalau dia bentuknya kayak V, berarti OR. A, N, V, OR. A, N ya, itulah pokoknya. Di sini R0 di N-in sama R2 aksen. Terus habis itu di OR sama R1. Jadi maksud dari instruksi, jadi tinggal dijelasin itu kan. Apabila K1 yang dijalankan, ini, berarti R1 akan bernilai hasil dari R0 di N kan sama R2 aksen, di OR kan sama R1. Udah semudah itu. Kalau ke satu aksen, ini ke satu aksen maksudnya. Jadi dibalik aja gitu. Ini R0 aksen di V OR. Di OR kan sama R2 terus di N kan lagi sama R1 aksen. R1 semula-mula yang dikomplementkan. Itu. Nilai R1, isi R1 setelah instruksi dijalankan. Nilai R1 akan ditentukan dengan mengikuti operasi mikro yang dijelaskan pada bagian A. Ya, kita lakukanlah operasi mikro ini. Gitu. Nih. Oh, ada di bawah, gue lupa. Ini N, ini OR. Untuk K1, ya kan, pertama R0-nya di N kan sama R2 aksen. Berarti kita tahap pertama yang dilakukan adalah kita komplemenkan R2-nya. R2-nya itu 1100 1101 dibalik. Jadi 0011 0010, bener kan? Ya. Terus tinggal di N-in. 1 N0 0 0 N1 0 0 0 0 0. Cepet aja. 0 0
Satu, satu. Nah, baru satu. Terus satu, nol, nol, satu, nol, nol. Nah, ini hasil. Terus hasil dari ini kita orin sama R1. R1-nya ini di orin. Tinggal dimasukin aja satunya gitu kan. Semudah itu. Satunya turun, ini satunya turun juga, turun lagi, turun lagi. Nah, jadi gampang banget. Terus untuk K1 aksen. K1 aksen tinggal kebalikan nih. R0 lagi kita aksenin. 00001 0110 gitu. Terus kita OR kan sama R2. R2-nya 1100 betul 1101. Oke. Di OR-in tinggal masukin satunya. Selipin aja satunya. Yang nggak ada satunya tinggal ini kan. Ya udah dia nol. Nih gue coba diktekan. 01 1 01 1 0 0 satu nol satu nol satu 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 nol satu nol satu satu udah tinggal sekarang kita n-in lagi sama R1 aksen R satunya itu bang ini sama R1 di komplement satu 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 nol nol satu nol satu nice kita n-in berarti kalau di n-in itu masukin nol ya nah gitu kalau OR masukin satunya kalau N masukin nol lah. Kalau ketemu nol masukin nol, dar, nol, masuk. Nol lagi, masuk. Nol lagi, masuk. Deh, saya satu. Itu. Kalau SOR dibalik. Yang, eh, ya, nol satu satu. Ya, itu nggak dibahas di sini. Tapi intinya gitu. Kalau N masukin nol, kalau OR masukin satu. Ini soal UAS 2. Gue kecepatan ya guys. Gue rasa gue kecepatan. Untuk soal 2 kayaknya bisa gue lambatin sedikit. Pada penambahan dua bilangan bertanda sign numbers sebesar 4 bit sign komplement berikut tentukan apakah menyebabkan overflow atau enggak. Overflow apa? Overflow berarti over kelebihan. Tuh. Berarti ya hasil penjumlahan atau pengurangan n bit jumlah n plus satu bit gitu. Kelebihan gitu. Kita tahu tadi 4 bit. Berarti kalau lebih dari 4 berarti nanti jadi overflow gitu. Kalau enggak ya enggak. Di sini 2 dikurang min 4. Soalnya gitu ya. 2 dikurang min 4. 2 dikurang min 4 itu sama saja dengan 2 plus 4. Ya, basic matematik. Di sini jumlahin aja. Nol tambah nol nol satu tambah satu 1 tambah satu kan nol. 1. Oh, ini kenapa 4 gini? 4 tuh 100. 1, 0, 0. Salah nih. Itu 0, 0. 0, 1, 0. 1. Terus ini ada 0, 1, 1. Kenapa ada ini? Ya, ini jawabannya bener. Iya, caranya salah. Tapi ya, ngerti ya, tinggal ya udah dianuin aja. Jadi anggap ini 100 ya. Ini satu, ini nol, itu nol tambah nol, nol, satu tambah nol, satu, nol tambah satu, satu. Karena bit yang saya sekarang tidak lebih dari 4 bit, berarti nggak overflow. Sekarang 4 dikurang 5. Terus soal ini kita bisa merubahnya menjadi min 5 tambah 4. Kenapa gitu? Karena 5-nya negatif. Kita rubah minimnya jadi sign number. Ya, intinya kita ubah dengan tus komplement ya, jangan ones komplement. Kalau udah perkurangan gini kita tus komplement aja. Tus komplement gimana caranya? Di sini ada cara yang lebih sulit. Jadi yang pertama
Ambil komplement dari nilai absolut angka tersebut dengan membalikan semuanya dari 0101 jadi 1010. Nah, habis itu tambahin satu jadi 1011. Ini hasilnya. Sudah gampang juga, cuma lebih sulit aja begitu. Kalau gue tadi ya udah ketemu satu nih, satunya di min, ini di flip 1011. Kayak cara yang di atas, kayak caranya Kayla. Ini mungkin biar variasi ya. Albertus ngasih cara lain. Sehingga minimal adalah 1011. Dari jumlah 101 11. Ah, hah, 101 satu. Kenapa sih empatnya kenapa begini lagi sih? Gue udah lagi 100. Ini nol nol 101 101. Terus 01 1 1 1 0 1. Nah, gitu. Ini apa? Ini min satu dari mana? Ditus komplement lagi aja. Nih, ketemu satu, jadi nolin. Duar. Sebenarnya gak harus diputer ya, jadi -5 ditambah 4. Sebenarnya sama aja. 4 dikurang 5. Maksudnya nggak usah diputar juga nggak apa-apa gitu. Karena kan hasilnya ya udah pada akhirnya di jumlah juga. Yang penting kalian terus komplement yang minus gitu. Sekarang 7 + 6. Baru nih 7 111 benar. 110 6 benar. Nah, ini bener nih. 1 tambah 0 1 1 1 0 1 di sini. 1 1 0. Satu 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 kan 10 0 1 di sini. Satu. Terus di sini satu 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 lagi di sini. Ngerti nggak sih? Satu tambah 10 kan 11. Ini satu. Ini satu. Satu tambah 0 tambah 0. Satu. Gue salah gak sih? Bentar deh. Satu tambah 0. Satu. Satu tambah satu. 0. Oh, satu tambah satu. 0. Satu. Nah, di sini harusnya satu tambah satu tambah satu. Ini satu. Ini satu. Iya. 7 tambah 6 kan? Berapa? 13. 13 itu 4 bit. Kalau 5 bit itu kalau udah lebih dari 15. Salah jawabannya. Berarti harusnya nggak overflow ya. Kalau overflow tuh ya kalau 4 bit ya kalau penjumlahannya lebih dari 15 lah. 8 tambah 8. 9 tambah 8. 9 tambah 7. Tuh overflow. Ini enggak harusnya. Tapi kalau hasilnya kayak gini, overflow. Ya, keep in mind. Kalau hasilnya kayak gini, overflow. Tapi pertambahan antara 7 sama 6 itu enggak overflow. Karena 7 tambah 6 itu 13. 13 itu kurang dari 15. Kalian udah ngerti cara ngitungnya kan? Kayak kalau dia ada 4 bit, maksimal berarti ada 16. Satunya 0, ya kan? Ya berarti dari 0 sampai 15. Angka terbesarnya 15. Kalau lebih dari itu overflow. Gitu aja biar gak usah ngitung. Kalian hitung secara matematika biasa aja. Kalau 8 bit, nah gue males hitungnya sih 8 bit berapa angka besar ya. 255 kalau nggak salah. Jadi kalau lebih dari itu, baru overflow. Gitu. Terus sekarang yang ini. Soalnya apa sih? Nomor 2. Analisislah rangkaian di bawah ini dan tentukan fungsi, tabel, serta diagram keadaannya. Apakah rangkaian ini mili atau mur? Nah, ini kebalikannya ya. Rangkaiannya udah ada, diagramnya belum. Pertama kita lihat, kita ada dua flip flop. Ya kan? Kita lihat dulu nih. Oh, di kita ada dua flip flop sama ada satu output. Kita lihat dulu. Kalau flip flop A ini, inputnya apa? Inputnya adalah output dari B, ya kan? B
sama X aksen, B X aksen gitu. Terus ini dibuat kayak mapnya, B X aksen. Berarti ya bagian B terus bagian X aksen. Coret. Sekarang input dari Z atau output ya. Itu A sama B. Ini udah gampang. A yang ini sat 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 sat, sat. B yang ini sat 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 sat, sat. Di sana ini satu 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 satu. Itu. Terus yang flip flop B. Di sini ada di ini doang, X doang. Ya udah X aja di coret 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 coret. Bentar line gue bunyi, dicek line gue dulu. Oke, aman. Terus kedua, kita akan membuat tabel keadaannya. Untuk menentukan next state, kita harus melihat present state dan D pada masing-masing flip-flop. D masing-masing flip-flop ditemukan dari operasi fungsi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Misal pada baris pertama D sama dengan PX aksen sama dengan 0, di N-in sama 1 jadi 0. Dari tabel kita sih jika D sama dengan 0 dan atas sama dengan 0 maka atas sama dengan 0. D ini tuh sangat ini ya, sangat mudah gitu. Kayak kalau lu kasih 0 ya udah next state 0. Lu kayak 1 next state 1, lu kasih 0 next state 0, lu kasih 1 next state 1. Dia sangat representatif gitu. Kalau T flip flop beda. Tadi ya, kalau 0 dia nggak berubah, kalau 1 dia berubah. Kalau D dia bakal berubah setiap kali lu masukin input sesuai dengan input yang lu kasih. Lu kasih 0 dia jadi 0, lu kasih 1 dia jadi 1. Karena dia biasanya karena di flip tuh biasanya dipakai buat register kan. Dan register tuh gunanya buat nyimpen data yang lu masukin. Jadi dia harus nurut. Dikasih 1, ya dia nyimpen 1, dikasih 0, ya nyimpen 0 gitu. Jangan jangan macam-macam gitu. Karena register tuh tugasnya buat nyimpen data yang dimasukin gitu. Sekarang tinggal kita bikin tabelnya. Bagaimana membuat tabelnya? Tinggal dibikin aja nggak sih? Kalau misalkan kan kita ada present state sama eh, next state tuh basically flip flop ya. Gue nggak ngerti esensi dua kolom ini dibedakan karena pada akhirnya angkanya pun sama 0000, 0101, 1010, 0101. Mungkin dibuat kayak gini tuh biar kayak tabel flip flop, T flip flop yang di atas. Cuma kan flip flop yang T emang nggak kompleks gitu. Kalau developer kan straightforward, jadi lu pakai satu kolom ini either ini atau ini bisa gitu karena sama aja, dia sangat straightforward. Terus sama output tadi sudah gitu, kita masukin aja. Ini kita kan ada tiga input basically, present state-nya dua, inputnya satu, berarti ada tiga. Berarti jumlah kombinasinya ada 8, 2 pangkat 3 8. Kita bikinlah dari 1 sampai 8 nih. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 sampai 8 kombinasi. Tinggal dimasukin, ya kan? Kalau input kalau 0, 0, 0, 0, 0, 0, si DA itu fungsinya B X aksen. Gitu. Kalau 0, 0, 0, 0, 0, 0 ini 0. Gitu. Mungkin tinggal dimasukin aja. Kalau ketika dia 0, 0, 1, B X aksen 0 juga gitu. Ketika 0, 1, 0 X aksen, X-nya jadi 0 jadi 1 di N sama B di 1 gitu. Terus dia baru satu lagi ketika B-nya di N sama komplement dari X, X-nya jadi 1 baru satu lagi gitu. Isi table nggak susah itu. DB X doang udah tinggal tinggal kopas X duar 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 duar. Kalau Z ini A N B, ya udah tinggal N ini aja A sama B
Ini ada nol, masukin nol, ada nol, 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 nol. Nah, ini nggak ada nol, baru tinggal masukin satu. Mudah. Udah lah ya, ini 5 menit kelar. Terus ketiga kita akan membuat diagram keadaan dalam bentuk mili. Dari tabel dan diagram keadaan dapat dilihat bahwa input dari rangkaian tersebut mempengaruhi output dari rangkaian tersebut. Oleh karena itu jenis rangkaian tersebut adalah mili. Oke, nih mungkin gue coba jelaskan. Di sini ketika kasih ketika kita kasih nol inputnya, outputnya nol. Ketika kita kasih input satu, outputnya nol. Kalau mur itu outputnya tuh berdasarkan state-nya ya. Di sini nol 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 satu nol. Kalau di sini satu nol bisa nol, tapi satu nol juga bisa satu. Nah, kan beda nih. Kalau mur nggak gitu. Kalau dia satu nol outputnya nol, ya gitu gak sih? Kalau mur itu outputnya tuh tertempel lah gitu sama state-nya gitu. Kalau di state nol nol kalau di state nol nol ya udah outputnya nol gitu. Ini sedangkan ini bisa beda gitu. Ketika dia eh satu nol itu outputnya bisa nol tapi bisa juga satu tergantung input dan present state-nya. Jadi kayak bisa dia punya dua jalur untuk ke satu state gitu loh. Yang dimana dua jalur tersebut punya dua output yang berbeda gitu. Outputnya ada di jalurnya, bukan di state-nya. Lihat gambar lagi ya. Takutnya kalian pusing dengan kata-kata gua. Maksud gua tadi dua jalur, itu jalur nih. Kalau mana ya contohnya ini S2 nih. Ada dua jalur yang ke S2 kan. Bisa dia outputnya satu, bisa dia outputnya nol, tergantung dari state yang mana. Tergantung dia dari jalur yang mana. Berarti kan outputnya di jalur gitu. Kalau more, outputnya di state-nya. Kalau dia di state satu, ya outputnya satu aja. Mau dia dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Outputnya satu. Kalau dia di sini pun, di Q2, ya dia outputnya juga bakal nol dari manapun itu. Itu bedanya. Ini tadi itu ya, kalau kita lihat dari tabel, ada dua jalur yang bisa ke state 10 gitu. 01 bisa ke 10 dan 11 bisa ke 10 juga, tapi outputnya beda. Berarti dia milih. Tuh tinggal dibuat. Oh ini bukan hasilnya ya ini. Nah, hasilnya yang ini. Nice. Coba kita buat nol nol. Kalau dikasih input nol, dia ke nol nol juga. Nol nol dikasih input nol, dia ke nol nol juga. Outputnya nol. Kalau dia nol nol dikasih input satu, dia ke nol satu. Nol nol dikasih input satu, dia ke nol satu, outputnya nol. Terus kalau dia nol satu dikasih input nol, dia ke satu nol. Nol satu input nol, satu nol. Nol satu input nol, satu nol. Oke. Terus nol satu kalau dikasih input satu, nol satu balik lagi. Nol satu dikasih input satu, nol satu lagi. Terus satu nol dikasih input nol ke nol nol. Satu nol dikasih input nol ke nol nol. Ya kayak gitu. Guys, kurang lebih buat dari itu juga udah gampang. Kalau dari tabel tabel udah jadi tuh gampang bikin diagramnya gitu. Wah, seru banget. Ini kayak gue menyelesaikan soal-soal ini dalam waktu 45 menit.
Takut gue yakin banget ini kecepatan. Jadi coba kalian tanyakan tadi yang kurang jelas di bagian mana. Jadi gue udah selesai ngebahas. Kali tinggal sesi Q&A aja. Yang mau ditanyain ya, gue bisa lihat chatnya sih. Ini apa? Absensi. Absensi. Ya, jangan lupa isi absensi ya teman-teman. Jangan lupa nanya juga kalau tidak mengerti. Ayo guys, tanya guys. Gue gak ngerasa gak enak banget ini menyelesaikan dalam 45 menit doang. Gue takutnya kayak asistensi waktu itu. Waktu itu kayak gue nomor terakhir ngebut. Ngebut apa dia kebahas ya? Gue lupa yang semester lalu. Jadi sesi Q&A-nya dikit. Ini gue coba percepat bahasnya biar kalian bisa nanya-nanya banyak. Yang mau nanya. Gue sambil nungguin kalian nanya, gue sambil ngisi absen nih. Absensi. Gue hadir juga. Teknik komputer 2021. Non. Jabatan di Mac. Non. Di SD. Ayo guys, isi absen. Tuh. Gue aja udah isi absen. Gimana? Tidak ada pertanyaan ya. Siapa aja sih? 15 orang. Oh, dari 12 orang ada yang ingin bertanya. Nggak ada yang, dari 14 orang, sorry. 15 orang termasuk gue. Ya kan kalau ada yang punya soal sendiri yang mau ditanyain, boleh. Kalau ada yang bingung sama soal diktat, boleh. Kalian udah megang diktatnya kan ya? Di Linktree ada kan? Nah, ini ada diktat luas genap. Cek di sini, guys. Kalau ada yang gak diketahui, ada yang mau ditanyain lah. Tanyain aja. Ini yang belum gue bahas, guys. Kak, Itu panik kok. Ya, oke. Kenapa? aku mau nanya. Jadi Ah, kalau misalnya more itu melihat outputnya itu di present state-nya atau di next state-nya, Kak? di next state-nya. Oke, Kak, makasih. Oke. Ya kan, jadi kayak dia pindah ke state selanjutnya. Di state selanjutnya itu yang dia ngeluarin output. Lu lihat dari next state-nya. Oke, Kak. Tuh. Yuk. Oh, udah pengecek jawabannya juga ya? Gue baru nggak. Sekarang udah pengecek jawaban. Ada yang belum gue bahas kayak gitu. Mungkin benar. Mungkin ini ya. Ini kenapa cuma ada berapa nih? Cuma ada 9.
dari 10 ya, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa cuma ada 10 baris gitu? Kenapa nggak 16? Padahal 2 pangkat 4 itu 16. Yang ini kita lihat dari bit ya. Kayak present state kan cuma 3 bit nih. Terus input bitnya ada satu gitu. Terus present state-nya, sorry, present state state-nya itu ada berapa ya? State-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cuma ada 5 state. 5 state, terus inputnya 1 bit gitu. Input 1 bit ini kan bisa dua ya, bisa 0, bisa 1, ya kan? Ya udah, 5 state ini kali 2 jadi 10 gitu. Ya, mudah. Tinggal masukin aja kayak nih A itu kan tadi 000. Ya udah, bikin 00 dari 2 kali. 000, 000, ada 00 yang ketika inputnya 0, ada 000 yang inputnya 1 gitu. Terus B juga 001. Nih, praktik langsung. 000, 000. Ada 2 kan? Untuk nyesuaiin inputnya ada 0 sama 1. Terus 001 juga ada 2 nih. Sesuai inputnya ada 01, 011 juga, 01, 010, sorry, 011 juga, 100 juga. Terus kenapa lanjutannya nggak ada? Nggak ada, karena sebenarnya cuma ada 5. Cuma ada 000, 001, 010, 011, sama 100 gitu. Ini enak, state-nya ngurut. Maksudnya 0, 1, 2, 3, 4 gitu. 000, 001 sampai 1004. Yang jadi masalah adalah kalau ngacak kayak yang di CS modul 9 kemarin, kayak dari 1 ke 3, 3 ke 7, 7 ke 9. Itu kalian naruh di sininya perlu menyesuaikan gitu. Ini misalkan state A-nya 000, state B-nya 010. Ya udah, langsung aja 010, 010. 001 ya nggak usah ada. Jadi tinggal di don't care-in aja di tabel tuh, table, di tabel, di Kmap, sorry, gitu. Berarti ya kenapa cuma ada 10? Karena state ada 5, inputnya 1 bit. 1 bit itu bisa mewakili 2 angka, 0 sama 1. Berarti 5 dikali 2, 10. Tuh. Kalau state-nya ada 3, terus bit inputnya ada 2, nah, bit kalau bit input 2 itu kan dia bisa ada 2 pangkat 2 kombinasi, ada 4, ya kan? Ada 4 kombinasi input, state-nya 3 kaliin. Berarti ada 3, ada 4 kali 3 ada 12 row, 12 baris, 12 kombinasi lah di truth table. Gitu ngitungnya mah, guys. Kayak kalau kalian ini kan harus 10. Kayak kalian ngitung ada 3, ada 5 dikali 2 10. Tapi kalian baru bikin 8. Berarti kalian ada yang kurang, bisa dicek lagi. Gitu. Kalian bisa ngitung itu untuk cek validasi apakah jawaban kalian sudah mencakup semuanya atau belum. Bagian ini kalian harus paham banget ya. Supaya kalian bisa jawab ini. Pengen banget real karena waktu itu angkatan gue badut banget. Gue malu sama gue dan teman-teman gue, jelek banget, gerbangnya nggak ada, input output doang. Ada sih yang selesai, cuma emang pinter, Lord Lord Dio selesai ya waktu itu, serta gerbang dan input outputnya. Maaf ya Dio, gak mau aku ngomongin. Berarti kalian kalau mau ada yang mau nanya, potong aja ya. Ini gue ngomong nggak sepi. Gimana? Gue bahas apa lagi? Kalian tanya, biar ada yang bisa gue bahas. Gue baru sejam loh ngajar. Les aja itu 1,5 jam biasanya. Masih ada setengah jam lagi.
Cuma ya gue minta maaf sebesar-besarnya karena tadi gue memundurkan jamnya jadi 1 jam dari jam 8 jadi jam 9 karena tadi gue kejebak hujan. Ya, sedih banget. Force major tadi gue kehujanan. Jadi belum sampai rumah. Gimana? Itu maaf banget guys. Jadi gue PC karena ya. Kalau mundurin dari jam 9 gue kejebak hujan. Lagi ya tips and trick yang diajarkan di SD. Apa? Bang, bertanya Bang, dong bang. ya halo. Boleh boleh kenapa? Tapi ini soalnya nggak ada apa nggak ya? Kenapa? Ayo Soal sih. multiplexer gitu yang nyari select input fungsi. Multiplexer. Iya, Oh kemarin di UTS nggak masuk ya? di UTS enggak. Oh ini ada di diktat semester lalu. Bentar. Kenapa? Lo ada soalnya nggak? Kalau ada soalnya boleh. Ada sih, tapi nggak ngasihnya gimana? Di chat bisa nggak sih? Eh, Nggak bisa ya? Oke, Bisa. Oh, bisa ya. bisa bisa. Oke, Ya, teks. sebentar ya bang. Oke. Oh, soal ini. Nah, biar gedean. Eh, Yang lu tanyain yang mana? Eh, Oh, tadi Perintahnya namanya sih, Hanif. Ya. perintahnya cuman cari fungsi select input dan masing-masing BCD sih. Itu kan gambarnya ada 2 ya. Kalau yang Ah, gambar kiri itu nyari ya udah fungsi BCD sama select inputnya. Kayak itu doang perintahnya. di BCD sama select input. Bentar. Kalau MUX kan, setahu gue kan itu buat dapet keymaps kan, dari yang A aksen 1 sama 0 itu kan, terus dapat fungsinya. Itu doang yang gue tahu kalau multiplexer. Nah, yang select input waktu itu gue nggak bisa ngerjain karena nggak tahu, pas lagi kuis kemarin. Ini soalnya tuh yang diminta tuh itu fungsi select input bagaimana? Apa Bang? Soalnya tuh yang diminta apanya? Fungsi select input, S0, S1, S2 dan masing-masing BCD. BCD. Select input S0, S1, S2 masing-masing BCD. Gue juga ngerti Bang.
S0, S1, S2, S0 sama dengan B, S1 sama dengan C, S2 sama dengan D. Hmm. Nah, gue coba bikin tabel. Gue agak lupa-lupa juga sama materi. Jadi coba kita kerjain. Ini gue buka spreadsheet apa? Oh my god, spreadsheet SBD gue. Bentar. Kita punya A, kita punya B, kita punya C, kita punya D. S0, kita punya S1, S2. Kita punya output F. Gue rekan yang diminta ya. Gue lupa juga yang diminta tuh apa. Ini ada A, B, C, D. Ada 16. Mungkin. Ya, satu, satu. Itu ada 16 kan ya? 17 kurang 2, 15. Oh, 1, 6. Ya. Terus, oh S0, S1, S2-nya sama BCD. Berarti ya udah, tinggal F-nya. Kalau 0, 0, 0, berarti ngambil yang 0. Oh, berarti fungsinya sebatas ini aja, kayak maps S0 sama ABCD. Nah, gue gak ngerti kenapa yang diminta S0, S1, S2. Kenapa nggak outputnya? Kalau outputnya kan kayak jelas. Nah, Ini kan misalkan 001, berarti kan dia bilang kan 1. Satu itu apa? 1. Ini 2. Nanti gue salah ngerjain gak sih? Coba. Dia ada ketika 010, berarti kan 012 A aksen. A aksen. A-nya berapa? 01. 011. Jika 01 tuh 3. 3 tuh, 3 tuh 1 juga. Ini apa? 4. 4 tuh 0. 5. 5 tuh 1. 6. 6 tuh 0. Terus ini 7. 7 tuh 1. Udah nih ngulang lagi. Ulang lagi yang ini.
000 A. A-nya 1. Ini 001. Itu 1. 2. A aksen. A-nya 1. 6. Terus ini 3. 3 tuh 1. Ya kan? Ini 3. Itu 1. Terus yang ini 4. 4 itu, tolong guys, ini 4 tuh 0 ya? Iya. Kayaknya. 4 tuh 0. Itu 0. 5, 1. 6, 0. 7, 1. Gitu dong. Emang begitu bang? Ini F ya? Kalau fungsi S0, S1, S2 bisa Enggak, jadi gimana? soalnya F tuh udah apa sih? dikasih sama Andri di meeting chat. Soalnya ya, itu fungsi multiplexer. Kalau yang ngolah fungsi multiplexer tuh pakai yang itu A aksen 1 sama 0. Cuman yang saya bingung itu S0, S1, S2-nya. Itu Adalah yang saya fungsi nggak ngerti. multiplexer dengan select input sebagai berikut yang menghasilkan multiplexer seperti gambar di bawah ini. Select input S0, S1, dan S2 masing-masing ACD. Fungsi multiplexer. Kalau fungsi multiplexer kan tinggal ngolah. Sebenarnya caranya nggak kayak gitu sih. Kalau yang ngolah fungsi multiplexer, yang apa ya nama tabelnya ya? Jadi pokoknya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di gambar tuh bisa nentuin keymaps-nya gitu. Terus nanti keymaps-nya bikin sendiri, terus nanti dapat fungsinya. Nah, itu fungsi multiplexer. Nah, yang select input itu yang bingung. Oh, karena dia berdasarkan select input itu ya? Iya, Kalau kemarin siapa yang ngajak gue? Bentar, gue karena gue buka lain, gue stop share dulu. Siapa yang ngajak gue? Nih, diktat UAS ganjil ada di mana ya guys? Kemarin tuh ada soal MOX juga di diktat. Di LinkedIn nggak ada diktat UAS ganjil ya? UAS apa UTS ya? Sorry, UAS ganjil, UTS. Yang UTS, diktat UTS. Ada, kemarin dibahas tuh. Di website ini. Nah, oh ada kumpulan diktat dan ibu. Sorry. Diktat, diktat 2000, 2000, 2023 nggak ada.
Segenap. Kita terus segenap. Wah, nggak ada juga lagi soal luas. Wah, kurang tahu nih, gue masih belum tahu jawabannya. Ntar kalau misalnya gue tahu, gue kirim nih ke salah satu teman akro kalian. Oke, Bang. Masih, Bang. Yoi, sorry ya. Aman. Yang lain gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain gitu terkait soal yang ini? Oh, sebelumnya mau potongnya dari link tree akro ya guys. Oh, gitu, tadi udah gue cek. Sorry. Oh, Kak, permisi Kak, izin bertanya Kak. iya boleh. Ini pertanyaan titipan. Jadi, Kak mau nanya Kak, kalau output itu dilihat dari present state atau next state ya Kak? Terima kasih. Output apa? Meli Mur. Mungkin mulai dua-duanya. Oh, oke. Ntar. Nah, tadi terus. Kalau buat oh, ini kelewatan. Eh, Kalau Mili itu bukan dari pressure state next state -nya. Dia nggak terikat sama state sama sekali, tidak terikat di state-nya untuk output teh kalau Mili. Dari input teh dan present state. Gimana ya? Dia kalau misalkan tadi di S2 dikasih contoh jelek, sorry, yang lain. Di S1 dikasih input, sama juga outputnya. Yang beda mana ya? Ini 0, 0. Ini 1, 1. Enggak. Jelek, jelek. Mili. Oh, kalau mili itu dilihat dari ininya, dari garisnya. Nih, di sini itu dia nih, contoh pas di sini, di kanan bawah nih. Dia kalau dikasih input 0, outputnya 0. Tapi kalau dikasih input 1, outputnya 1. Tapi itu hanya berlaku di state yang ini, di present state yang ini. Kalau di state yang lain, misalkan yang ini, ketika dikasih input 0, output 1. Ketika dikasih input 1, outputnya 0. Lihat dari garisnya. Mungkin hmm, kalau milih itu kalian lihat itu dari input dan present state. Kalau buat more
kalian lihat next state-nya. Jadi di sini nih, misalkan kasih input 0, dia bakal pindah ke sini. Dia di state ini ngasih output 1. Berarti ya di next state tuh. Kalau milih lihat present state sama input, kalau more lihat next state teh. Gitu untuk pada siapapun yang tadi bertanya. Jadi siapa yang terjawab ya? Terjawab kan ya? Atau masih bingung? Gedung Kak, jadi jadinya kalau umur itu present state, Kak. Kalau Meli yang dari present state sama input. Kalau more lihat next state nih. Dia pindah kemana di state itu ngeluarin output apa gitu. Kalau milih dia dari state apa dikasih input apa, nah outputnya apa gitu. Coba Bang, udah mau gambarnya nanya enak. boleh nggak bang? Boleh kenapa? Nah, yang model more tuh bang, kalau misalnya Oh, dibaca present state-nya key 0, next oh, state-nya key 1, oh, inputnya 0 bang, yang garis panah itu. oh, Nah, jangan deh bang, misalnya present state-nya key 1, next state-nya key oh, 2, oh, inputnya 0, bener kan ya bang? oh. Outputnya itu 1 apa 0 bang? 0, kan dia pindah kaki 2. Tapi Bu Endang ngajarinnya 1 bang, yang di present state gitu, kalau sama Bu Endang bang. Kalau saya nggak salah bang. Oh iya. Kalau buat more katanya ya. Gak tahu juga tapi saya bang. Tahu gua dari next step. Coba kita tanyakan ke Aslep CG. Jadi gue coba ngecek ini snor untuk more output dilihat berdasarkan present atau next step. Oh beda ya sama Bu Endang? Atau keadaan berikutnya harus and more tergantung pada saat ini tanpa memperhatikan input eksternal secara umum. Menunjukkan output yang terkait dengan masing-masing state. Misalnya satu dari state A, output yang dihasilkan adalah 0. Sedangkan satu dari state B, output yang dihasilkan adalah 1. Nggak membantu. Nggak membantu. Yang lain gimana guys? Apakah betul Bu Endang mengajarkannya seperti itu? Karena kok seingat gue dia pindahnya kemana gitu. Sorry bang, lagi ngeliatin Ya, ini gue. Gasin nih. Aduh. apa nih? Ada siapa?
Sorry Bang, kepencet Bang. Oh, oke. Tunggu. Machine input. State table. Nah, ini kita state table aja. Nah, ini apa? Beda. Tadi katanya gimana Bang? Yang diomongin Trisha kan nanya. Iya bentar. Seingat gue tuh dari next state-nya. Coba kita lihat. State table. Finite state machine. State 00. State 01. 16. 11. Pasti gitu. Ini kan contoh more ya. Outputnya di dalam state-nya. Ini ketika dikasih input 0 dari 01. 01 ini. 01. Dikasih input 0. Pindah ke 10. Sini. 01. 01 yang ini kan harusnya. Dikasih input 0. 00 dong. 11. 00. 00, 01, 10, 11. Oke, thank you. 00 dikasih input 0. Clear. Outputnya 1 karena di sini. Tapi pas dikasih input 1, outputnya 1 juga. Kalau 01 dikasih input 1 ke 01 dikasih input 01 dikasih input 0. Itu 0. Iya sama. Yang lain deh. 01 dikasih input 1. Ini. Outputnya 0. Oh iya berarti present state guys. Ini kata MIT gitu. MIT Open Courseware. Berarti nyesuaiin sama present state dua-duanya. Sorry, gue salah. Jadi harusnya seperti yang dikatakan Bu Endang. Jadi kalau misalkan Q1 dikasih input 0, outputnya 1. Tapi dia pindah ke Q2. Q2 dikasih input 0, outputnya 0. Dikasih input 1, outputnya 0 juga karena dia dari Q2. Kalau Q0 dikasih input 0, dia outputnya 1, tapi pindah ke Q1. Kalau dikasih input 1, dia ke Q2. Tapi outputnya tetap 1. Jadi sama-sama ngeliat dari present state ya guys. Cuma bedanya kalau milih mempertimbangkan input juga. Oke guys. Jadi teman kalian sebelumnya ada yang nanya juga terkait Moore dan Millie. Kalau siapa tahu dia tidak mendengarkan yang sekarang, tolong disampaikan. Benar yang kata Bu Endang. Pokoknya dua-duanya ngelihat dari present state. Bedanya kalau Millie lihat input juga. Nah, itu closing statement gua.
Oke, Halo Bang, ya. sorry Bang pengen nanya. Tadi kan Ya. ada soal yang operasi N sama OR yang pakai V. Ah, Itu yang diduluin yang mana Bang? Apa sama aja? N sama OR Iya Bang. sama aja. Oh sama aja ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak ada dari kiri deh. Kalau misalkan nggak ada kurungnya. Oh dari kiri. Oke, thank you Bang. Kalau gue pastiin lagi deh. Gue takut salah. Gue udah salah dari jawab terakhir. Dulu kan operasi N atau OR. Kayaknya duluan N deh. Setelah gue inget-inget. Iya, iya, iya. Menjelaskan. Oh, ya. Hah? Operasi N memasukkan oke satu. Karena jika kedua. Gue ini nggak dia nggak menjawab tapi revisi dari gue duluanin OR. Kalau di fungsi ya, kalau yang mikro ini kalau dari diktat sih dari kiri ya. R0 yang di N kan dengan komplement R2 lalu hasilnya diorkan dengan R1 semula-mula. Apabila kelas satu hasilnya dijalankan maka nilai R1 adalah komplement dari R0 yang diorkan dengan R2 lalu hasilnya diorkan dengan nilai R1 semula-mula yang dikomplementkan. Mungkin kayak dari kiri, kecuali kalau ada kurungnya mungkin. Tapi kalau dari fungsi formula yang biasa, duluanin uh, N. Wah, tergantung kurungnya, anjir. Tapi kalau ini kayaknya dari kiri aja. Kalau kayak gini dari kiri aja. Lanjutin ke kanan. Di N dulu, terus di OR dulu, terus di N. Oke, thank you Bang. Ya. Karena udah malam juga ya guys. Kayak gue sudah mulai salah-salah dalam menjawab. Mungkin di sudah ya aja. Bagaimana MC? Tapi gue drop ID line gue sih. Kalau misalkan kalian mau nanya di line, tanya aja. Sumpah tanya aja. Banyak kok yang gitu. Masalah ini ID line gue. Tanyain aja. Oke. Kayak malam bang mau tanya. Ntar kalau gue nggak sibuk gue jawab. Ini bagaimana MC Albertus atau Kayla siapa tadi? Oke, karena kesaksian masih cukup dan waktu saya menunjukkan pukul 10:30 mungkin untuk asistensi DST pada malam ini dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih Kak Ryan karena sudah hadir dan datang untuk mengajar asistensi ini. Saya berterima kasih pada teman-teman yang sudah hadir dalam asistensi DST ini. Dan mau minta maaf jika ada salah kata dan juga dari aku sendiri minta maaf jika ada kesalahan, terutama dari diktat. Untuk revisi diktat, secepatnya akan dikirimkan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah di-highlight oleh Kak Ryan pada hari ini. Oke, itu saja semuanya. Terima kasih semuanya. Boleh langsung live chat-nya aja. Terima kasih. Masih Bang. Makasih Bang. See you Bang. Ya, makasih juga ya semangat kelasnya.